Kisah Abu Nawas yang ingin menjual matahari. Selamat mendengar sahabat ujar. Dikisahkan kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat. Matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kasuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda. Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda. Apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat menjadi khalifah Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab buat apa bangun infrastruktur. Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Khorramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid terdiam. "Baginda bangga tidak korupsi? Anak Baginda jual pisang goreng?" Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya, Baginda keturunan Mongolia. Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Ba'ath yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak sekali Baginda. "Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis-gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan?" Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional?" Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan.
Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur mewah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tidak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah mencari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka. Masa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi syarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi, boleh saya menjual matahari? Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad dan kerja keras untuk mewujudkannya. Cerita Abu Nawas yang menjual raja untuk dijadikan budak. Dikisahkan Abu Nawas telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Sang ibu membawanya ke sebuah kota di Irak karena alasan ekonomi. Suatu hari, dia berencana untuk menjual sang raja yang kala itu bernama Khalifah Harun al-Rashid. Akibat rencana tersebut, lantas Abu Nawas menghadap Khalifah Harun al-Rashid seraya berkata, "Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia." Mendengar hal itu, Khalifah tersebut menjawab dengan rasa penasaran, "Apa itu, wahai Abu Nawas?" "Sesuatu yang hamba yakin tidak pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Oke, kalau begitu cepatlah ajak saya ke sana untuk menyaksikannya." Abu Nawas memang terkenal sebagai sosok yang selalu membuat orang penasaran akan sesuatu. Karenanya, ia kembali berkata, "Tapi Baginda." "Tetapi apa?" jawab sang raja yang sudah tidak sabar dengan apa yang ditunjukkan oleh Abu Nawas. "Oke, Baginda. Jadi begini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa, supaya orang-orang tidak banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu." Sang raja yang sudah sangat penasaran lantas mengiyakan ajukan Abu Nawas. Ia bersedia menyamar sebagai seorang rakyat biasa, dan keduanya pergi ke sebuah hutan. Sesampainya di sana, Abu Nawas mengajak mendekat ke sebuah pohon yang rindang dan memohon kepada sang raja untuk menunggu di situ. Lalu Abu Nawas menemui seorang badui yang merupakan penjual budak. Ia mengajaknya untuk melihat calon budak yang ingin dijual, namun Abu Nawas mengaku tidak tega menjual budak di depan matanya. Ia mengaku budak tersebut merupakan temannya. Setelah dilihat dari kejauhan, badui tersebut merasa cocok dengan orang yang ingin dijual Abu Nawas. Usai kesepakatan terjalin beserta kontrak, Abu Nawas mendapat beberapa keping uang emas. Sang raja yang tidak tahu menahu terus menunggu Abu Nawas. Sayangnya, beliau justru tak kunjung menampakkan diri. Malahan terdapat seorang penjual budak yang menghampiri raja. "Siapa engkau?" tanya raja. "Aku adalah tuanmu sekarang," ujar badui tersebut yang menghampiri sang raja tanpa mengetahui bahwa yang ada di depannya sekarang merupakan seorang raja. "Apa maksud perkataanmu tadi?" jawab sang raja dengan wajah yang memerah. Dengan enteng, penjual budak itu mengeluarkan surat kuasa seraya menjawab, "Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya." "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" "Ya,
jawab sang Badui dengan nada membentak. Merasa makin geram, sang raja lantas berkata, "Tahukah engkau siapa sebenarnya diriku ini?" "Tidak, itu tidak penting dan tidak perlu," ujar sang Badui singkat. Ia kemudian menyeret bahu budak barunya ke belakang rumah. Sesampainya di sana, Badui tersebut memberikan parang kepada Khalifah Harun al-Rasyid dan memintanya untuk membelah serta memotong pohon. Melihat tumpukan kayu yang banyak, sang raja memandangnya dengan ngiri, apalagi ia harus membelahnya. Sayangnya, sang raja tidak mampu membelah kayu tersebut dengan baik. Malahan, ia menggunakan bagian parang yang tumpul ke arah tumpukan kayu. Sang Badui kemudian memarahi Khalifah Harun al-Rasyid. Dengan begitu, si raja membalik parangnya sehingga bagian yang tajam mengarah ke kayu dan berusaha membelahnya. Menurutnya, pekerjaan tersebut terasa aneh. Dalam hati ia bergumam, "Seperti inikah derita orang-orang miskin demi mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dulu." Badui tersebut kerap memandang Khalifah Harun al-Rasyid dengan tatapan heran dan berujung marah. Dirinya merasa menyesal telah membeli seorang budak bodoh. Si raja lalu berkata, "Hai Badui, semua ini sudah cukup. Aku tidak tahan." Mendengar hal itu, sang Badui semakin marah. Lalu ia memukul raja seraya berkata, "Kurang ajar kau budakku. Kau harus patuh kepadaku." Khalifah Harun al-Rasyid yang tidak pernah disentuh oleh orang lain tiba-tiba menjerit keras akibat pukulan dengan kayu yang dilakukan oleh si Badui. Karena tidak kuat, ia berkata, sambil memperlihatkan tanda kerajaannya, "Hai Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid." Melihat hal itu, sang Badui langsung menjatuhkan diri sambil menyembah sang raja yang habis dipukulnya. Walau begitu, sang raja mengampuninya karena si Badui tidak tahu menahu mengenai dirinya, yang merupakan seorang raja. Sementara itu, Khalifah Harun al-Rasyid sangat murka kepada Abu Nawas dan ingin segera menghukumnya.